baca Matius 13 ayat 44 sampai dengan 51. Silahkan bisa dibantu. Matius 13 ayat 44, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya untuk lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikian juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Ya. Mengertikah? Lanjut. Mengertikah kamu semuanya? Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya kami mengerti. Baik Bapak Ibu. Bapak Ibu, di awal tadi lagunya kita harus siap-siap. Betul ya? Tadi di kalimat pertama lagu itu apa? Nah, kita nggak tahu sampai kapan akhir hidup. Karena akhir hidup itu tiba-tiba, tidak ada yang tahu. Masalahnya, sudahkah kita menemukan mutiara itu? Kalau dalam hidup ini kita tidak menemukan mutiara itu, atau bahkan mungkin menemukan mutiara itu, tetapi tidak berani bayar harga untuk memilikinya, ya kita celaka Bapak Ibu. Dalam perumpamaan ini Yesus berkata, seseorang yang menemukan harta karun dalam sebuah lokasi. Ya, awalnya saya berpikir, mutiara itu kok bisa di ladang? Kan mutiara itu harusnya ada di pantai, ada di laut gitu ya. Ternyata ini benar-benar harta dalam arti harta milik orang. Harta milik orang yang kemungkinan orangnya sudah tidak ada. Jadi bukan mutiara dalam arti masih di kerang, tetapi mutiara yang benar-benar sudah jadi kalung, sudah jadi perhiasan. Ya. Seseorang menemukan harta karun dalam sebuah lokasi, di ladang istilahnya. Ia akan menjual seluruh hartanya untuk kembali dan membeli lokasi di mana harta karun itu berada. Bapak Ibu, mutiara pada zaman itu adalah salah satu barang paling mahal di dunia. Ya. Mereka biasanya didatangkan dari Laut Merah, Teluk Persia, dan India. Jadi mutiara yang ditemukan ini benar-benar mutiara dari laut yang sudah jadi perhiasan, itu maksudnya. Bukan mutiara mentahan yang ditemukan di sawah, tidak ada mutiara di sawah gitu ya. Berarti ini benar-benar mutiara yang sudah jadi perhiasan. Asal mutiara itu dari laut, Laut Merah, Teluk Persia, India, lalu diperdagangkan lewat jalur komersial yang juga sampai ke wilayah Palestina, sampai ke Yerusalem, sampai ke Galilea gitu ya. Karena sangat langka, karena mutiara ini sangat mahal, langka, jadi hanya raja, bangsawan, atau pedagang kaya yang bisa memilikinya. Enggak semua orang bisa memilikinya, ya, karena sangat langka, mahal.
seandainya pun mampu membeli, ini barang jarang, istilahnya gitu. Sehingga Bapak Ibu, pada zaman perang atau ada gejolak politik, demo, kerusuhan gitu ya istilahnya, orang-orang kaya itu sering menyembunyikan harta mereka dengan cara menguburnya di ladang. Jadi tanah zaman itu tanah luas gitu ya. Rumahnya rumah besar, tanahnya luas. Nah, harta mereka dipendam di tanah mereka, dipendam di tanah gitu ya. Dipendam di tanah misalnya dengan ditengeri itu apa? Misalnya di bawah pohon jambu misalnya, diinget, nah di situ, ditandai gitu ya. Besok kalau sudah kerusuhan selesai, dia gali lagi. Biasanya begitu. Masalahnya kalau kerusuhannya itu akhirnya membuat rumah bangsawan ini hancur, gitu ya, dan akhirnya bangsawan ini terbunuh, maka kan harta itu tetap terpendam. Paham ya maksudnya ya? Jadi setelah harta itu dipendam, masa pergolakan itu selesai, kalau dia hidup, dia gali lagi, tapi kalau dia mati, gara-gara kerusuhan, gitu ya, harta itu nggak ada yang tahu kan, karena yang tahu kan cuman pemiliknya. Gitu. Jika pemilik mati atau hilang, harta itu tetap terkubur tanpa ada yang tahu. Gitu ya. Nah, jadi kisah itu seperti itu latar belakangnya. Nah, ini pertimbangan Bapak Ibu, ini pertimbangan yang seharusnya jika seseorang memahami nilai harta karun yang ditemukannya itu lebih berharga dari harta miliknya saat ini, ya dia berani jual. Halo, ngerti tidak maksudnya? Misalnya seseorang gitu ya, saya gitu ya, punya aset 1 miliar, punya kekayaan 1 miliar. Lalu saya menemukan sebidang tanah yang di dalamnya ada mineral. Ini bisa jadi uang lebih dari 1 miliar, misalnya bisa jadi 1 triliun. Berani nggak jual aset kita? Ya berani. Itu pikiran yang wajar, itu pikiran yang normal, itu pikiran yang seharusnya Bapak Ibu. Kalau kita yakin tanah yang kita temukan itu mengandung harta yang lebih dari milik kita sekarang, ya kita jual untuk beli tanah itu. Dengan harapan mineral atau benda apapun yang terkandung di dalamnya, kita bisa jual dan memperoleh lebih. Ini pikiran yang normal, gitu ya, pikiran yang wajar. Ini kan sebuah peluang, gitu ya. Pertimbangan ini seharusnya tepat, ya. Jika orang tersebut memahami nilai harta karun yang ditemukan lebih berharga daripada harta yang dimilikinya saat ini. Bapak Ibu, pertaruhan menjual milik dan mendapatkan tanah yang kita yakini ada harta, ada nilai yang lebih, ini berbeda dengan pertaruhan di meja judi. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk bertaruh di meja judi. Menang kalahnya enggak jelas, enggak pernah. Tuhan enggak pernah memerintahkan kita asal percaya, enggak pernah. Tuhan ingin kita percaya dengan benar yakin itu kebenaran. Itu maksudnya. Jadi kalau hari-hari ini banyak orang asal percaya kata-kata pendeta, asal percaya khotbah-khotbah yang tampak menarik, asik, nyaman, itu enggak tepat Bapak Ibu. Anda harus perkarakan kebenarannya. Benar-benar benar apa enggak? Pertaruhan ini lebih kepada, ya pertaruhan yang Tuhan Yesus contohkan ini, lebih kepada keberanian melepas yang kita miliki demi kebenaran yang kita pahami. Halo, seperti itu.
pertaruhan ini lebih kepada keberanian melepaskan apa yang kita miliki demi kebenaran yang kita pahami dan kita yakini. Jadi bukan pertaruhan ngawur gitu ya. Makna asli dari menemukan, kan di ayat itu dikatakan, kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang. Nah, kata menemukan berarti telah mengobservasi atau melihat keadaan kotak harta itu. Betul ya? Jadi orang yang mau membeli tanah di mana mutiara itu berada, dia sudah tahu, benar-benar yakin di situ ada mutiaranya, di situ ada harta karunnya. Bukan cuman asal-asalan menduga, tak rasa benar, atau wis percaya wae di dalamnya ada harta. Sing penting yakin, ndak loh. Ya. Jadi makna asli, arti dari kata menemukan adalah menyimpulkan dan meyakini dengan pasti setelah kita mempelajari. Itu arti yang sesungguhnya. Bapak Ibu, seharusnya seseorang akan berani mempertaruhkan hidupnya saat ini, ya mempertaruhkan hidupnya saat ini, jika tahu persis hidupnya di kekekalan jauh lebih berarti. Jadi bukan sekedar percaya. Masalahnya kita benar-benar percaya enggak? Benar-benar tahu enggak bahwa hidup kita di masa depan itu lebih baik daripada hidup kita di masa kini. Kalau hidup kita di masa depan yang Tuhan janjikan itu lebih baik, kenapa kita enggak berani bertaruh? Kenapa kita setengah-setengah? Kalau istilahnya Pak Eras, kenapa kita masih menyisahkan? Enggak berani total. Halo Bapak Ibu, ngempet, ngerem. Bapak Ibu, dalam tradisi Yahudi, mutiara dipakai sebagai metafora, hikmat atau kebenaran surgawi. Jadi kata mutiara dalam peristiwa ini, dalam metafora ini, dalam perumpamaan ini bukan mutiara beneran. Kan Tuhan sedang berbicara tentang mutiara. Ini adalah metafora dari hikmat. Mutiara itu kiasan dari hikmat atau kebenaran surgawi. Itu. Bagi orang Yahudi, rabinik gitu ya. Mutiara itu berarti pengetahuan tentang Taurat, pengetahuan tentang kitab suci. Itu mutiara. Jadi jangan diartikan sembarangan. Mutiara di situ adalah pengetahuan tentang Taurat, pengetahuan tentang kitab suci. Jadi kalau Yesus berkata mutiara, itu artinya kebenaran kitab suci yang Tuhan jabarkan. Kebenaran yang Tuhan ajarkan, firman Tuhan itu loh mutiara, bukan yang lain. Bapak Ibu, idealnya jika seseorang memahami kebenaran Tuhan itu berharga, maka orang tersebut berani mempertaruhkan hartanya, menjual miliknya saat ini, dan berusaha membeli atau memperoleh di mana kebenaran itu berada. Masalahnya kebenaran firman Tuhan ini dianggap remeh. Banyak orang Kristen mencari kebenarannya sendiri. Banyak orang Kristen mencari kebenaran yang menyenangkan dirinya sendiri. Banyak orang Kristen mencari kebenaran yang diperlukan sendiri. Sebetulnya kebenaran itu diperlukan seluruhnya gitu ya. Sebetulnya kebenaran itu diperlukan seluruhnya, utuh. Tetapi banyak orang Kristen mencari kebenaran sesuai kebutuhannya. Kalau bukan kebutuhannya, kalau bukan urusannya, dia nggak mau tahu kebenaran.
Ini salah Bapak Ibu. Kebenaran itu harus dipahami utuh, A sampai Z. Dia masalah keuangan, dia mencari kebenaran urusan keuangan. Yang lain nggak perlu. Makanya tema-tema kiat sukses, kiat doa yang didengar, itu selalu laku. Padahal sebetulnya dengarkan firman itu, semua tema harus dipahami. Itu baru mutiara. Amin Bapak Ibu. Banyak orang yang tidak berani bayar harga. Duduk 1-2 jam mendengarkan kebenaran firman, gak berani kok. Puji Tuhan kalau Anda hadir di tempat ini, yang dari luar kota mau zoom tempat ini, itu niat Anda mencari mutiara. Penting gak penting temanya, dalam tanda kutip ya, Anda mau duduk dengar, itu baik Bapak Ibu. Karena suatu saat jika Anda perlukan, Anda akan diingatkan Roh Kudus pada saat Anda doa. Kebenaran ini mungkin gak kita butuhkan saat ini. Tetapi kalau kita berani bayar harga, aku rela duduk 2 jam dengerin khotbah yang benar. Meskipun aku gak ada masalah. Biasanya kan orang cari firman Tuhan kalau ada masalah gitu ya. Ada masalah, enggak ada masalah. Kalau dia mau duduk diam, bayar harganya. Ini artinya berani bayar harga. Mungkin 2 jam waktu Anda bisa untuk tidur, bisa untuk keluarga. Tapi Anda lepas untuk kebenaran firman. Ini penting. Meskipun Anda tidak butuh saat itu, kalau itu masuk ke dalam telinga Anda, melekat di dalam pikiran hati Anda. Suatu saat Anda butuh, Roh Kudus itu tinggal mengingatkan. Ini loh pesannya. Tetapi kalau Anda tidak pernah dengar, Roh Kudus mau ngingetin apa? Tuhan bicaralah. Sebetulnya aku pernah bicara sama kamu anakku, tapi kamu gak hadir saat itu. Kamu meninggalkan PA. Tuhan bicaralah, jangan diam. Tuhan gak diam, tapi Roh Kudus bingung mau mengingatkan apa. Karena gak ada yang masuk dalam otak kita, gak ada yang masuk dalam bejana hati kita. Karena cara kerja Tuhan itu begitu. Roh Kudus mengingatkan apa yang telah kamu dengar dari yang aku ajarkan. Kan Yohanes 14 ngomong gitu. Nah kalau gak pernah dengar, yang didengar yang pas butuh aja, tidak bisa. Kita baca yuk, Amsal 23 ayat 23. Amsal 23 ayat 23, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan dan pengertian. Ya, hikmat, didikan dan pengertian, Amsal mengatakan belilah. Belilah itu sebuah sikap mau bayar harga. Enggak gratisan. Ada pengorbanan untuk mendapatkan hikmat, didikan dan pengertian. Ada pengorbanan. Belilah kebenaran. Jangan menjual. Kalau udah dibeli jangan dijual. Anda harus bayar harga. Mendengar kebenaran firman 1-2 jam di PA, di YouTube, di Zoom, ada harga yang harus dibayar. Capek-capek Anda mau mendengar. Anda relakan untuk mendengar. Itu membeli kebenaran. Anda membeli dengan waktu Anda. Tapi kalau bayar harga aja enggak mau, wah mending jalan-jalan Pak sama keluarga. Ya sudah, suatu saat Anda butuh, Anda tidak akan dapatkan kebenaran itu. Banyak orang tidak memahami berharganya kebenaran. Bahkan seandainya memahami kebenaran itu berharga, masih banyak yang tidak berani percaya sepenuhnya. Atau banyak yang tidak berani bertaruh untuk memperoleh kebenaran itu. Itu benar omongannya. Tapi gak berani mendapatkan. Gak berani barter. Gak berani menghidupi.
Jika seseorang memahami dan percaya penuh kebenaran, jika seseorang memahami dan percaya penuh kebenaran, tetapi kenikmatan, kenyamanan dunia ini terlanjur membelenggu orang tersebut, sulit untuk melepaskannya. Itu kebenaran. Aku mendengar kebenaran. Tapi aku tidak mau bayar harga untuk dengar. Pendeta itu khotbahnya benar, pengajarannya benar, tapi gak mau hadir. Aku lebih baik jalan sama keluarga. Aku lebih baik ketemu Hoping. Sungkan sama Hoping. Yo Bapak Ibu, urusan gereja ini enggak setiap hari loh. Kalau di gereja kita, Kamis Minggu aja. Saya enggak nyuruh gini, saya tidak menyuruh Anda meninggalkan keluarga atau meninggalkan Hoping, tidak. Tetapi kan jadwal ibadah ini kan sudah terprogram. Mosok saya enggak bisa diatur. Masa sih enggak bisa merelakan waktunya untuk mendengar firman? Jangan salahin Tuhan kalau kita berteriak, Tuhan bicaralah, aku dalam masalah. Tuhan tampak diam, sebetulnya Tuhan bukan diam. Roh Kudusnya yang bingung mau ngingetin apa, wong enggak ada. Enggak ada masukan, memorinya enggak ada. Bapak Ibu, sesungguhnya perumpamaan ini berbicara dari sisi apa yang seharusnya diperbuat manusia. Mencari kebenaran, menemukan, dan berani bayar harga menghidupi kebenaran tersebut. Ini adalah sisi manusia yang harus dilakukan. Respon yang harus dilakukan manusia pada saat Tuhan menyatakan kebenarannya. Ini bagian manusia. Di sisi lain, perumpamaan berikutnya Tuhan memakai contoh seorang nelayan sebagai gambaran yang akan di sisi lain perumpamaan berikutnya Tuhan memakai contoh seorang nelayan sebagai gambaran yang akan dilakukan oleh malaikat-malaikat Tuhan di akhir zaman. Perumpamaan berikutnya Bapak Ibu itu tentang kerajaan sorga ibarat nelayan yang sedang mencari ikan yang baik. Orang baik ibarat ikan yang baik yang akan dimasukkan ke dalam sorga, ke dalam pasu kan gitu ya. Sedangkan ikan yang tidak baik ibarat orang jahat yang akan dibuang. Dari perumpamaan ini jelas, tidak semua orang yang dipanggil percaya Yesus atau masuk dalam pukat. Kan ceritanya gitu, semua ikan masuk dalam pukat. Ini gambaran orang yang dipanggil percaya Yesus. Tidak semua orang yang dipanggil percaya Yesus atau masuk pukat, terpilih masuk pasu, terpilih masuk surga. Enggak loh. Jadi jangan pernah merasa kalau sudah Kristen pasti selamat. Nah ini contohnya apa? Nelayan menabur pukat. Dari ikan yang masuk, itu kan orang yang terpanggil, betul ya? Tetapi tidak semuanya masuk pasu, tidak semuanya masuk box. Kalau sekarang apa namanya? Foam. Cool box. Kotak dingin. Biasanya isinya es. Tidak semua ikan itu masuk kotak es. Dipilih yang bagus. Dipilih yang sesuai standar. Jelek-jelek dibuang. Ini kan gambaran orang yang dipanggil percaya Yesus. Tidak semua masuk surga. Yang baik-baik masuk surga, yang jelek-jelek, yang tingkah lakunya buruk, yang hidupnya sembrono, buang. Bapak Ibu, orang-orang jahat jelas masuk neraka. Bahkan hal ini tidak perlu ditafsir Kristen atau non-Kristen, karena standarnya bukan agama, tetapi sikap hidup yang benar atau salah, karakter yang baik atau yang jahat. Yang dinilai standar hidupnya adalah kebenaran. Kebenaran hidupnya seperti apa? Bukan masalah Kristen atau non-Kristen. Bahkan pada saat Tuhan memberikan perumpamaan ini, Kristen belum ada.
Ini perumpamaan dalam konteks agama Yahudi masih. Jadi nggak peduli kamu Yahudi, Kristen atau apapun, hidupmu jelek, hidupmu tidak baik, masuk neraka. Tidak masuk surga, tidak masuk pasu. Jadi di sisi lain manusia harus mencari kebenaran dan berani bayar harga atas kebenaran yang ditemukan. Di satu sisi Tuhan akan menghakimi, Tuhan akan memilah. Halo Bapak Ibu, bisa dipahami ya? Ada dua sistem yang bekerja. Pada diri manusia, Tuhan lihat respon manusia kalau menemukan kebenaran. Di dalam sistemnya Tuhan ada yang namanya pemisahan, penghakiman, pemilihan. Amin. Ini fakta jelas, bukan kata saya, ini perumpamaan jelas. Kalau Bapak lihat ya, Ibu Bapak lihat di Matius 13:44 sampai 51, di ayat 47 ada tulisan gini, demikian pula. Nah, kata-kata demikian pula ini berarti antara perumpamaan yang atas dengan yang bawah itu masih ada hubungan. Nah itu, demikian pula. Ini bukan beda konteks, ini masih satu konteks. Satu konteks tentang keselamatan. Manusia yang menemukan kebenaran, berani bayar harga, dan menghidupinya, ini akan dihakimi. Belum tentu masuk surga loh. Berapa nilai kita berani bayar harga, itu pasti dinilai Tuhan. Seberapa banyak, seberapa maksimal kita menghidupi kebenaran, itu pasti dinilai. Seberapa banyak kita bayar harga untuk kebenaran yang kita pahami, ini ada penilaian. Yang baik masuk surga, yang tidak baik masuk neraka. Kedua perumpamaan ini menunjuk keselamatan bukan karya Allah sepihak. Betul ya? Ada perumpamaan 1, perumpamaan 2 dan ini berkaitan. Contoh ini menunjuk bahwa keselamatan bukan karya Allah sepihak. Keselamatan itu sinergi Bapak Ibu, bukan monergism. Keselamatan itu terjadi dua pihak, bukan karya Allah sepihak. Kalau karya Allah sepihak, seolah-olah Allah itu maunya sendiri. Menyelamatkan orang yang tidak mau selamat, kan nggak mungkin. Sedangkan yang mau selamat karena Tuhan tidak mau menyelamatkan, maka dia dibiarkan, kan nggak gitu. Ya, keselamatan adalah sinergism, bukan monergism. Dua pihak saling terkait. Sebagai manusia dituntut mencari, menemukan kebenaran dan berani bayar harga untuk memperolehnya. Di sisi lain Allah akan memilah dan memilih manakah harga perjuangan yang pantas dinilai baik untuk masuk dalam kerajaan surga. Ini gambaran dari penghakiman. Perjuangan kita Bapak Ibu itu dinilai Tuhan. Seberapa besar kita berani bayar harga beli kebenaran dan menghidupinya, itu dinilai Tuhan. Ayo, sebelum kita berpulang, sebetulnya kita tidak usah bingung surga itu seperti apa. Yang perlu kita bingungkan itu sebetulnya persiapan masuk surga itu seperti apa. Yakinlah kalau di surga itu sudah pasti enak. Tetapi apa yang harus kita lakukan, berapa banyak yang harus kita bayar untuk masuk ke sana, itu yang harus kita perkarakan. Bapak Ibu, dalam Roma 8 ayat 28, tolong dibuka. Roma 8 ayat 28. Ya, Kita tahu silakan. sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya.
Dalam Roma 8:28 ini Bapak Ibu, Paulus menjelaskan bahwa karya keselamatan Allah yang disebut oleh Paulus sebagai kebaikan adalah sebuah kerjasama. Lihat, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Ini kurang tepat, enggak salah ya, tapi kurang tepat. Kata asli bahasa Yunaninya adalah sinergeo, sunergeo. Ya, sunergeo. Sunergeo ini asal kata sinergi. Sinergi itu kerjasama, betul ya? Jadi sebetulnya kita tahu sekarang bahwa Allah bekerja sama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Bapak Ibu, Allah menyelamatkan kita jika kita mengasihi Dia. Cara mengasihinya gimana? Bayar harga, beli kebenaran, hidupi kebenaran itu. Bayar harga. Enggak gratis Bapak Ibu. Percaya Yesus secara kognitif, gratis memang. Percaya Yesus dalam arti iman dibutuhkan ketaatan, dibutuhkan tindakan, dibutuhkan kerja keras. Ada harga yang harus dibayar. Kata asli turut bekerja dalam ayat itu adalah sunergeo, yang artinya kerjasama atau bersinergi. Bahasa Inggrisnya to cooperate with atau work together. Nah, masuk kurang jelas. Jadi bukan karya Allah sepihak. Keselamatan bukan usaha Allah sepihak. Manusia harus merespon. Iman itu merespon. Kalau kita nggak merespon, berarti kita belum beriman. Bapak Ibu, pemisahan ikan yang baik dan tidak baik menggambarkan adanya penghakiman. Ya, ini gambaran jelas, tidak bisa diartikan lain. Dari apa yang ditangkap, dari apa yang didapat oleh pukat, ini gambaran manusia yang dipanggil untuk memahami kebenaran. Tidak semua masuk surga. Tuhan melihat manusia mana yang benar-benar baik menghidupi kebenaran. Dan manusia mana yang tahu kebenaran tapi tidak melakukan. Ada pemisahan. Tidak semua masuk surga. Hanya orang baik yang berani bayar harga dengan melepas segala misi, dengan melepas segala milik itu yang masuk surga. Hanya orang yang baik yang berani bayar harga dengan melepaskan segala milik untuk mendapatkan kebenaran, itulah yang masuk surga. Yang tidak ya tidak. Ini fakta. Kekristenan sudah terdegradasi dengan doktrin-doktrin gereja. Percaya Yesus pasti selamat. Enggak. Percaya seperti apa dulu? Kalau cuma percaya Yesus, punya KTA, kartu tanda anggota gereja, selamat. Ya enggak. Enggak bisa. Orang harus berani bertaruh. Meninggalkan hidup lamanya, meninggalkan sifat lamanya, meninggalkan kenyamanan lamanya untuk mendapatkan kebenaran yang baru, hidup yang baru. Dan kebenaran yang baru ini menyakitkan, enggak ngenakan daging. Halo Bapak Ibu, ini peringatan, ya PA malam ini peringatan. Sebetulnya khotbah kayak gini kan sudah sering kita dengar, cuman ayo kita renungkan lagi. Sudahkah kita benar-benar bayar harga untuk mendapatkan kebenaran itu? Atau kita tidak mau tahu dengan kebenaran itu? Masalahnya Bapak Ibu, kebenaran itu tidak pernah
bisa habis. Pak, saya sudah mendapat kebenaran utuh. Tidak bisa Bapak Ibu. Saya belajar 10 tahun terakhir ini dengan sangat giat. Tetapi tiap kali saya membedah Alkitab, merenungkan, saya mendapatkan hal-hal baru. Meskipun bukan baru itu dalam arti benar-benar baru ya, tetapi ada sesuatu mutiara baru yang bisa menguatkan, meneguhkan, istilahnya menyambungkan, memperkokoh, pasti ada. Dalam jam-jam doa itu diingatkan, ayat ini ngomong begini loh. Betul itu Bapak Ibu. Doa yang benar kan doa 24 jam. Doa yang benar kan adalah doa senantiasa. Tidak salah doa 1 jam di ruang doa itu tidak salah. Tetapi 24 jam, 23 jam yang lain itu seharusnya kita tetap connect sama Tuhan. Kadang-kadang kita tidak buka Alkitab. Kadang-kadang kita nyetir, kadang-kadang kita ngobrol. Tiba-tiba set muncul. Ini loh maksudnya Tuhan. Kalau saya Bapak Ibu, karena saya pembicara, ya sebetulnya bukan hanya masalah pembicara ya, semua sebetulnya gitu. Begitu kita dapat sesuatu, segera catat supaya tidak lupa. Itu mutiara. Harus kita hargai. Saya fitness, pagi kan fitness jam 9 sampai jam 11. Saya dapat sesuatu, saya ketik di handphone, di WA, yang untuk pribadi. Saya ketik. Nanti pulang, saya konekkan dengan laptop WA saya tinggal copy paste. Masuk catatan. Harus seserius itu Bapak Ibu. Karena tidak, contoh, tengah malam saya dapat gitu ya. Tengah malam saya dapat inspirasi. Lalu saya nggak berani bayar harga turun dari kasur untuk ngetik di laptop. Besok aja, udah terlalu ngantuk gitu ya. Besok diingat-ingat itu lupa. Tadi malam aku dapat apa ya? Lupa. Jadi kalau saat Tuhan bicara, tanda kutip ya, Roh Kudus ingatkan istilahnya, Tuhan bicara, responi dengan baik. Segera catat, segera ketik. Jangan menunda. Kita kehilangan pesan itu, kita lupa. Celaka. Padahal itu bagus, penting. Kalau orang memperkarakan Tuhan, seharusnya setiap kalimat, setiap insight, pencerahan yang kita dapat, itu mutiara Bapak Ibu. Bayar harganya, ya kalau kita bangun saat tidur gitu ya, ya bangun no, ketiklah, catatlah, minimal di handphone catat dulu. Itu bayar harga Bapak Ibu namanya. Nanti santai. Nyetir, saya dapat sesuatu, saya langsung ngomong sama Tina, Tin tolong Tin. Ketikan. Tina ketik. Di WA, saya ngomong, bla 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 bla. Tina ketik. Taruh. Beberapa saat lagi, dapat lagi. Ketik lagi. Supaya ingat Bapak Ibu. Kalau untuk mau ingat saja enggak mau, bagaimana mau melakukan? Cobalah lakukan untuk mengingat pesan Tuhan dulu. Bayar harga untuk mendapatkan mutiara itu dulu. Baru bisa melakukan. Itu pun tidak mudah, penuh perjuangan. Bapak Ibu, kalau Anda tidak punya waktu untuk diam, Anda tidak akan mendapatkan hikmat-hikmat ini. Saya perjalanan ke Jember, seringkali dengerin khotbah-khotbahnya Pak Eras kan. Itu padahal khotbahnya Pak Eras ini bolak-balik saya dengar.
Tetapi setiap kali saya dapat pemahaman-pemahaman baru, teologi saya berkembang, apa yang Pak Eras khotbahkan, yang lama-lama itu, saya dengar lagi, dapat yang baru lagi, dapat insight-insight baru lagi. Jadi nggak akan pernah statis Bapak Ibu. Mutiara kebenaran itu terlalu banyak dan berkembang biak, istilahnya begitu. Ayo usahakan. Karena itu yang menjagai kita. Itu yang menjaga hidup kita. Supaya kita pada saat ada masalah, kita tahu apa yang harus kita perbuat. Tuhan ingatkan dalam sekejap, ini loh, lakukan ini, jangan begini, harus begitu. Itu. Kalau enggak kuat Bapak Ibu. Masalah ekonomi, omongan orang, banyakan itu membuat hati itu gundah. Tapi kalau kita punya mutiaranya dan kita mengerti, kita bisa menenangkan diri dan tidak salah bersikap. Begitu. Amin Bapak Ibu.